PJ kelas, ya, PJ kelas. Kemudian ini RL sudah. Oke. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Farid selaku pengampu mata kuliah rangkaian listrik, karena pada prinsipnya baik itu pengampu teori maupun pengampu praktikum itu satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Bedanya adalah diberikan oleh kebetulan dosen yang berbeda. Bisa saja dosen yang sama, tapi karena kita mempertimbangkan beban tugas dosen, maka kebetulan praktikumnya Bapak yang ampu, teorinya Pak Farid. Oke, kita lanjut ke job yang sempat tertunda. Beberapa tugas, tolong nanti diinformasikan apa Bapak masih belum menyiapkan slot untuk tugas. Sekarang adalah job 4. Sekaligus ya. Job 4, job 5, job 6. Pada prinsipnya, job 4 sefasa itu adalah ingin membuktikan teori tentang penggunaan resistor pada tegangan AC. Jadi kalau job 1, job 2, job 3 itu penggunaan perangkat komponen pada tegangan DC, itu diajarkan pada RL1. Ini sudah RL2, makanya Bapak memang sedikit menunda pemberian ini dengan harapan materinya sudah diajarkan atau sedang diajarkan atau akan diajarkan oleh Pak Farid. Sehingga Bapak tidak perlu mengajarkan teorinya dan tidak terjadi overlapping. Jadi informasi dari Pak Farid sudah menyiapkan, ya, nggak tahu sudah diajarkan atau belum, tapi sudah menyiapkan slide tentang RLC pada tegangan AC. Kebetulan slide-nya juga Bapak dibagi ini, reaktansi, induktansi, dan kapasitansi. Jadi membahas tentang penggunaan resistor, induktor, dan kapasitor. Ya. Jadi Bapak tidak akan membahas, tapi sekilas, nah Anda akan diajarkan bagaimana resistor diberikan tegangan AC. Kalau kemarin resistor diberikan tegangan DC. Bedanya adalah kalau tegangan DC jelas tidak ada frekuensi, tidak ada omega T, tidak ada waktu, ya, delta T yang mempengaruhi perubahan tegangan, fase tegangan dan arus. Tetapi pada tegangan AC berbeda, bahwa nilai tegangan dan arus pada AC secara konsep itu mengikuti sinusoida. Jadi ada di mana titik puncak, ada di mana titik nol, ada di mana titik lembah. Nah, adanya perubahan tegangan dan arus itu ternyata tidak selamanya sejalan. Nah, kasus sejalan itu hanya dialami pada saat resistor yang dibebani atau tegangan yang dibebani dengan resistor. Tetapi pada saat tegangan yang diberikan, beban yang diberikan itu induktor, kasusnya ternyata berbeda. Karena ada sin omega T sebagai akibat dari nilai induktansi yang berbeda dengan nilai resistansi. Akibatnya ada pergeseran fasa, ada pergeseran fasor sebetulnya, antara tegangan dan arus. Tegangan itu ternyata mendahului arus sebesar 90 derajat. Jika rangkaiannya adalah induktor. Begitu juga sebaliknya, pada saat diberikan kapasitor ternyata sebaliknya, bahwa tegangan yang tertinggal
Kalau induktor tegangan mendahului, kalau kapasitor tegangannya tertinggal. Ini menjadi konsep dasar pada saat ada namanya green energy, ada namanya efisiensi energi. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan meminimalisir besarnya nilai cost. Nah, itu yang menjadi cakupan di dalam job sheet 4, yaitu satu fasa. Jadi ada tegangan sumber AC, ada R1 dan R2, RJ dan RK. Kemudian nilai tegangan ini itu diukur. Kalau tadi dihitung, ya. Jadi Bapak menganggap bahwa Anda sudah bisa menghitung. Jadi nanti bisa saja ujiannya ada sebagian kecil di mana Anda harus menghitung. Ya, karena Bapak anggap Anda sudah diajarkan. Nah, fokusnya adalah Anda membuktikan bahwa kalau ada 2 buah resistor diberikan tegangan AC, itu grafiknya akan seperti ini atau satu fase. Ya. Jadi dalam praktikum RL Job 4 itu tugas Anda adalah membuktikan grafik ini sampai betul muncul. Apa iya? Dalam filosofi keilmuan, seorang ilmuwan atau seorang peneliti itu harus mendasarkan pada 5W. Salah satunya adalah bagaimana? Apa iya betul bahwa kalau ada resistor atau 2 buah resistor diberikan tegangan AC, itu antara tegangan dan arus akan bergerak sepadan. Ini yang harus Anda buktikan ke dalam job keempat. Ya, nilai resistornya mengikuti ini. Tetapi nanti pada saat ujian bisa saja ini berbeda. Ya. Lalu apa saja yang harus diukur? Pertama tegangan. Tegangan silakan Anda atur, pada prinsipnya tegangan tidak lebih dari 15 volt dan setiap kelompok memiliki acuan berbeda. Tidak boleh sama. Nah, resistornya acuan pertama ini, kedua silakan Anda pilih resistornya. Kemudian Anda ukur nilai tegangannya, lalu bentuk gelombangnya seperti apa. Kemudian lisojusnya seperti apa? Grafik lisojusnya apakah betul bentuknya akan berbentuk garis lurus atau bentuknya cacat atau tidak? Ya, jadi ini teorinya sudah jelasin sama Pak Farid. Anda diminta untuk membuktikan. Kemudian job 5 adalah beda fase. Ya. Beda fase juga sudah diajarkan ya, karena awalnya seperti ini, RLC seri. Ya. Nah, beda fase bedanya di sini adalah ada rangkaian R dan rangkaian C atau rangkaian R dan rangkaian L. Secara konsep teori bahwa jika rangkaian R adalah sefase atau tegangan itu satu fase dengan arus dan L adalah mendahului arus, maka harusnya grafik yang terbentuk adalah akan mendahului tegangan yang terbentuk akan mendahului arus atau likuid. Nah, tugas Anda adalah membuktikan itu pada 2 kondisi, RC dan RL. Ya. Jadi ini ada R, ada C, terus ada R dan ada L. Berapa tegangannya? Y dari mana? Y1 dan Y dari mana? Pada saat muncul gambar lisojus, maka Y1 adalah gambar lisojus ini kita potong di tengah. Kita potong di bagian tengah.
Kemudian titik perpotongan itu kita ukur sebagai Y1. Y1 adalah titik perpotongan di tengah. Sedangkan Y2 adalah titik puncak dan titik lembah. Ya, Y2 adalah titik pusat dan titik lembah. Jadi kalau beda fase, maka Y1 dan Y2 pasti tidak satu. Nah, nanti kalau ternyata terjadi resonansi atau bulat, maka titik maksimum dan titik potong sama, maka Y1 dibagi Y2 sama dengan 1. Itu prinsip dasar. Ya. Itu untuk bab kelima, job kelima yaitu beda fase. Apa saja, berapa Y1, Y2, kemudian menghitung, ya, menghitung Y1, Y2 tadi ya, Y1 bagi Y2 berapa, setelah Y1, Y2 berapa, sudutnya berapa, dari mana menghitung sudutnya, itu, ini. Nah ini kan ada nih, Y1, Y2 berapa, berarti sudutnya tinggal arcusin. Arcusin dari Y1 per 2, maka itu sudutnya. Kemudian, apalagi bentuk gelombangnya. Bentuk gelombang R dan C digabung seperti apa, dan lisojusnya. Tugas Anda adalah ini, itu ada berapa volt per div, time per div, kemudian gambarnya ada screenshot. Gambar model seperti ini ada screenshot. Ya. Dan yang terakhir adalah resonansi seri. Resonansi seri. Resonansi ini adalah untuk membuktikan bahwa apa ya, jika reaktansi induktif besarnya sama dengan reaktansi kapasitif, itu akan saling menghilangkan dan menjadikan grafiknya itu sefase, atau kalau dalam kondisi ini disebut dengan resonansi, terjadi resonansi. Grafiknya nanti akan berbentuk bulat. Ya, ini kok kebetulan nggak ada nih gambar bulatnya. Nah, resonansi. Nah ini. Jadi teori ini kondisi resonansi seri. Ya. Prinsip umumnya adalah bahwa ada namanya tegangan resonansi yang rumusannya diawali dari apa? Diawali dari nilai reaktansi induktif yang sama dengan nilai reaktansi kapasitif. Jika XL dan XC sama, maka omega L-nya adalah seper omega C, sehingga ketemulah bahwa 2πfr kuadrat sama dengan seper LC. Atau rumus umumnya, rumus populernya bahwa besar tegangan frekuensi resonansi adalah 1 dibagi 2π per 1 dibagi 1 per 2π akar LC. Nah, jadi kalau dengan rumus ini, kalau kita memiliki nilai induktor sebesar L, nilai kapasitor sebesar C, maka kita bisa menghitung nilai FR. Nah, nanti dalam praktikum, tolong ini Anda buktikan. Anda buktikan untuk bisa mendapatkan nilai. Apa iya betul bahwa kalau nilai frekuensinya itu saya buat berdasarkan rumus ini, bentuknya akan bulat. Ya. Lalu bagaimana caranya? Caranya dalam praktikum itu tegangannya kita tidak menggunakan tegangan AC biasa yang 50 Hz. Dalam praktikum kita menggunakan frekuensi generator. Ya, audio frekuensi generator. Jadi dia bisa menghasilkan frekuensi dari yang paling rendah sampai dengan yang tinggi. Untuk bisa membuktikan, karena nanti secara konsep gambarnya dari mulai lonjong, bulat, kemudian lonjong. Nah, yang harus Anda screen adalah di mana bentuk itu sebulat mungkin.
Ya. Jadi frekuensinya ini nilai 100, 300 itu hanya acuan ya. Anda boleh rubah ya. Sampai ketemu frekuensi resonansi berdasarkan rumus tadi. Ukur tegangan V pada R, V pada C, V pada L, Y1 dan Y2. Kalau pada saat resonansi Y1 dan Y2 nilainya harusnya sama. Ya. Dikatakan resonansi jika Y1 sebanding dengan Y2. Ya, jadi kalau Y1 sebanding Y2 ini nilainya 1. Oke. Terus gambar lisojusnya Anda screenshot, Anda taruh. Nah, itu adalah 6 job sheet yang harus Anda selesaikan. Jadi, tapi kalau nggak salah kita belum UTS ya. Yang baru UTS itu kemarin 1 mata kuliah. Jadi minggu depan kita UTS dulu. UTS dulu minggu depan. UTS-nya model seperti apa? Minggu depan hari Jumat tetap ya. Hari Jumat, sesuaikan saja. Nanti untuk yang waktu pelaksanaan praktikumnya Bapak koordinasi dengan PJ-nya saja. Oke. Ya, UTS-nya apa? UTS-nya berkaitan dengan job 1 sampai dengan job 6. Perbedaan UTS dengan UAS yang diteorikan adalah di UTS itu hanya sampai sebatas teorinya. Apakah ada Pak UAS diteorikan? Ada. Kalau kondisi COVID kemarin karena nggak bisa praktikum sama sekali, ya UAS-nya diteorikan. Jadi kita lihat apakah kita bisa UAS praktikum. Kalau memungkinkan UAS praktikum kita UAS-nya 1 persatu. Tergantung kondisi COVID pasca Lebaran. Ya. Jadi kondisi COVID pasca Lebaran itu yang menjadi acuan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ini jumlahnya cukup banyak, 58. Silakan tugasnya. Pak, bagaimana penentuan waktunya? Bapak percaya sama PJ aja. Ya, nggak usah kita diskusikan di ruang Zoom ini Pak Kalaran. Yang penting PJ yang atur, termasuk nanti dalam praktikum, laporan itu dikumpulkan ke PJ. Dan biasanya Bapak tanya, apa yakin semua sudah kumpul? Gitu. Bapak pastikan sudah kumpul. Karena kalau laporan nggak kumpul, jadinya nggak ada nol. Oke ya, itu. Ada lagi pertanyaan? Untuk persiapan, silakan belajar untuk persiapan minggu depan kita ujian teori sebenarnya. Ujian teori berkaitan dengan job 1 dengan job 6 sampai job 6. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan. Boleh minta materi job 1 sampai 6 nggak Pak? Oh, belum dibagi ya? Berarti Bapak kirim saja di grup ya. Bapak kirim saja di grup. Sebentar. Ke grupnya. Sebentar. Satu yang grup umum saja. Nah ini. Ya. Oke, Bapak kirimkan sekarang daripada lupa terus. Di job sheet-nya. Job 1. Jadi kalau ada coret-coretnya ya malah lebih bagus lah itu. Job 1. Oke. Terus job sheet, job 2. Job 3.
Udah Bapak kiriman semua? Oke, udah. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, minggu depan, sampai ketemu minggu depan kita akan ujian terlebih dahulu. Kemudian baru nanti bersama dengan PJ kita akan atur untuk ujian teori jam 1 sampai jam 6. Oke, cukup. Silakan open cam lagi, kemudian absen. Bapak tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.